Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ziad Prastio akan mempresentasikan daripada hasil kerja saya yang berjudul Metode Penelitian dan Rancangan Penelitian. Yang pertama itu ada pengertian daripada penelitian, yaitu pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan rahasia suatu ilmu secara objektif dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Dan selanjutnya itu adanya masalah penelitian yang dapat diangkat untuk diteliti secara ilmiah. Nah, untuk meneliti tersebut ada beberapa unsur yang harus dilihat. Yang pertama itu ada masalah penelitian harus tampak dan dirasa sebagai suatu tantangan bagi peneliti untuk dipecahkan dengan mempergunakan keahlian atau kemampuan profesionalnya. Dan yang kedua itu ada masalah penelitian merupakan kondisi yang menunjukkan kesenjangan antara peristiwa atau keadaan nyata dengan tolak ukur tertentu sebagai kondisi ideal atau seharusnya peristiwa atau keadaan tertentu. Yang ketiga itu adalah masalah penelitian ada keraguan yang timbul terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu berupa kesangsian tentang tingkat kebenarannya suatu peristiwa. Nah, untuk membantu penelitian mudah dalam usaha ini dan sub masalah yang patut dibahas secara ilmiah, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu masalah penelitian harus dipilih yang berguna untuk diungkapkan. 2. Masalah yang dipilih harus relevan dengan kemampuan atau keahlian peneliti. 3. Masalah peneliti harus menarik perhatian untuk diungkapkan. Yang 4. Masalah peneliti sedapat mungkin menghasilkan sesuatu yang baru. Masalah penelitian harus dipilih yang dapat menghimpun data secara lengkap dan objektif. Selanjutnya itu ada rencana penelitian. Nah, untuk melakukan suatu observasi atau penelitian diperlukan suatu rencana kegiatan yang terperinci. Yang pertama itu suatu rancangan peneliti pada umumnya memuat pembahasan seperti latar belakang, adanya judul penelitian, adanya hipotesis, dan seterusnya. Nah, yang pertama itu ada hipotesis. Hipotesis merupakan suatu argumen yang akan diuji kebenarannya. Selanjutnya adalah latar belakang. Pada dasarnya latar belakang menjalankan apa sebab penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dapat dibedakan secara umum, secara khusus. Secara sederhana, tujuan penelitian merupakan jawaban atau hasil pemecahan dari suatu masalah yang diteliti tersebut. Metode pengumpulan data dalam bagian ini dikemukakan antara lain populasi sampel dan cara pemilihannya, ukuran sampel, variabel, dan instrumen yang akan digunakan jika menggunakan data sekunder atau primer yang dikumpulkan oleh peneliti lain atau lembaga tertentu. Hal-hal tersebut juga dikemukakan. Selanjutnya ada metode analisis. Nah, banyak sekali metode yang digunakan. Berdasarkan pengalaman sering digunakan metode analisis statistik. Baiklah, sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.